Bab 45 Keluarga Feng jatuh. Ada juga Ma Jiu sebagai saksinya, dan kali ini dia bisa membunuh keluarga Feng dengan kejam. Hakim Huang merancang rencana licik. Keluarga Feng telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang akan dikeluarkan oleh mereka, pasti jumlah yang fantastis. Meskipun ada beberapa kesalehan berbakti pada masyarakat dan negara, tapi jika dibandingkan dengan kekejaman dan keserakahannya, keluarga Feng pantas dihukum seberat-beratnya. Terlebih lagi, sekaranglah waktunya mengeruk uang besar. Huang Fengnian melihat kesaksian yang disampaikan oleh bawahannya, seluruh kronologis kejadian ditulis dengan sangat rinci, dan ada tanda tangan Ma Jiu juga dicap di bagian bawah. Dengan semua ini, akan sulit bagi keluarga Feng untuk berdalih. Setelah membaca pengakuannya, Huang Fengnian menemukan ada halaman lain di bawah, jadi dia membolak-baliknya. Saat melihat ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ini. Huang Fengnian sedikit panik, perbuatan kotor yang dia perintahkan agar Ma Jiu lakukan, dengan jelas tertulis di sana. Jika kabar ini tersebar, gelar resminya tidak hanya akan hilang, tetapi kepalanya mungkin juga harus dipenggal. Ya, Ma Jiu jadi kunci masalahnya. Selama Ma Jiu bersaksi menyangkalnya, itu bisa mengurangi sebagian atau bahkan menghilangkan semua kesalahannya, keterlibatannya dalam kejahatan. Lalu dia berkata, "Di mana Ma Jiu? Bawa dia ke depan." Seorang pelayan Yamen membawa Ma Jiu dari kereta ke aula. Zhao Ping berbicara lagi, "Izinkan saya melapor kepada kepala daerah. Ma Jiu gagal menyerang masyarakat akar rumput, tetapi malah dibunuh oleh masyarakat akar rumput. Sekarang dia sudah jadi mayat. Dia pantas menerima konsekuensi atas kejahatannya dan kematiannya bukanlah hal yang perlu disayangkan." Tetapi sang majikan Ma Jiu, keluarga Feng dan putranya, masih buron. Mohon minta kepada penguasa daerah untuk membuat keputusan demi rakyat jelata dan menghukum berat keluarga Feng dan putranya dengan hukuman mati. Pikiran Huang Fengnian menjadi lebih aktif dan jernih. Tanpa bukti, dia memiliki lebih banyak ruang untuk bermain trik. Selama dia bisa menghadapi Zhao Ping, dia bisa duduk santai dan tanpa beban. Permintaan Zhao Ping sangat sederhana, menghukum berat keluarga Feng dan putranya. Ini bertepatan dengan rencana dia sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Huang Fengnian membuat keputusan akhir, Ma Jiu adalah seorang bajingan biadab di Kabupaten Yunnan. Dia menindas pria dan mendominasi wanita. Dia melakukan segala jenis kejahatan dan terkenal kejam. Sekarang dia telah dihukum oleh Tuhan, sangat pantas mendapatkan kematiannya. Tuan Zhao tidak takut pada kezaliman, dengan berani melawan para pengganggu, menghilangkan kerugian bagi rakyat, dan diberi hadiah 50 tael perak. Mendengar ini, orang-orang di luar mulai berbicara. Membunuh Ma Jiu, bukan hanya tidak bersalah, tapi kamu juga bisa mendapatkan hadiah perak. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan mengambil tindakan. Apakah kamu punya keberanian? Kudengar Ma Jiu menindas istrimu, dan kamu hanya melihat dari samping, bahkan tidak berani kentut. Apa-apaan ini? Dia hanya beristirahat di tempat tidurku dan membiarkan aku dan istriku melayaninya. Dia tidak menindas istriku. Hehehe. Tuan Hakim Daerah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu adalah sejatinya seorang hakim, sang pemberi keadilan. Saya pikir Tuan Zhao adalah pahlawan sejati dengan membunuh Ma Jiu untuk menghilangkan beban kita. Mulai sekarang, setiap kali dia memberi perintah, saya pasti akan mematuhinya. Aku juga akan menurutinya. Karena dia sudah menyingkirkan Ma Jiu, kita akan membayar lebih sedikit retribusi toko. Ya, saya juga akan menuruti Tuan Zhao. Kerumunan yang menonton di luar, dari rasa iri sebelumnya hingga pernyataan terakhir,
hampir semuanya berpaling ke sisi Zhao Ping. Huang Fengnian memanfaatkan situasi ini dan berkata, semuanya diam sejenak, dan saya akan mengumumkan putusannya. Ayah dan anak keluarga Feng menghasut gangster Ma Jiu untuk melakukan pembunuhan. Buktinya meyakinkan. Menurut keputusan Dawei, pelaku utama Feng Zhengchu dan Feng Junren dikirim ke kem tentara perbatasan. Anggota keluarga Feng yang tersisa dideportasi sebagai budak dan dijual ke toko budak, sedangkan para wanitanya dikirim ke Departemen Jiaofang, akan menjadi pelacur selamanya. Petugas, bersiaplah, cepat kalian pergi ke rumah Feng dan tangkap Feng Zhengchu dan Feng Junren. Huang Fengnian memukul palu sidang dan mengumumkan sidang berakhir. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju Zhao Ping, mengulurkan tangannya dari jauh, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao, Anda membunuh Ma Jiu dan melenyapkan kerugian bagi rakyat. Anda adalah pahlawan besar Kabupaten Yunnan. Saya ingin mengundang Tuan Zhao ke rumah untuk makan santai, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas tindakan heroik Anda. Terima kasih banyak, Hakim Huang, atas undangannya. Itulah yang ada dalam pikiran saya sebagai masyarakat awam. Zhao Ping mengikuti arus permainan dan membawa Li Hu ke halaman dalam bersama Huang Fengnian. Kantor pemerintah daerah dan rumah hakim daerah terhubung, dan terdapat pintu belakang yang memungkinkan keluar masuk secara langsung. Ada sebuah ruangan khusus di halaman dalam. Pavilion, teras dan pendopo letaknya strategis, dengan kolam besar di tengahnya. Ada bunga teratai yang ditanam di kolam yang masih mekar sempurna. Bahkan ada ikan mas besar di dalamnya, dan seorang pelayan sedang memberi makan ikan di dekat jembatan. Burung berkicau dan berbisik-bisik satu dengan lainnya. Sungguh sebuah kemewahan. Bagaimana Huang Fengnian bisa tinggal di rumah yang bagus dengan gajinya? Namun hal itu sangat tidak masuk akal. Melalui koridor, Zhao Ping dan Li Hu dibawa ke sebuah aula. Seorang pelayan menyajikan teh. Huang Fengnian segera mengusir mereka, lalu menatap Li Hu. Zhao Ping mengerti dan segera berkata sambil tersenyum, Hakim Kabupaten Huang, Li Hu adalah salah satu orang kepercayaan saya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Dia tidak akan pernah menyebarkannya. Kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Huang Fengnian mengangguk dan berkata langsung pada intinya, Tuan Zhao, apakah Anda menggerebek rumah Ma Jiu? Tidak. Zhao Ping berkata, saya bahkan tidak mengenalnya, apalagi tahu di mana rumahnya, bagaimana saya bisa mengambil apapun dari rumahnya. Hanya saja dia hampir membunuhku dan aku membunuhnya sebagai balasannya. Lagi pula, dia adalah penjahat dan telah melakukan kejahatan keji. Semua harta bendanya diperoleh melalui cara ilegal dan harus disita oleh pemerintah. Hahaha, kata yang bagus. Huang Fengnian tertawa. Ma Jiu telah beroperasi di Kabupaten Yunnan selama bertahun-tahun. Dia memiliki kontak dengan hakim daerah dari masa ke masa, dan berbagai rumah tangga kaya di Kabupaten Yunnan, pasti kantongnya sangat dalam. Ketika Zhao Ping mengatakan itu harus disita, dia sebenarnya membayangkan uang yang melimpah. Sikap ini membuat Huang Fengnian sangat puas. Namun dia masih sedikit khawatir, jadi dia terus bertanya, Tuan Zhao, di mana dokumennya? Dokumen apa? Zhao Ping pura-pura tercengang. Itulah surat yang Anda berikan kepada saya di pengadilan. Apa yang kamu bicarakan? Saya menemukannya di tubuh Ma Jiu. Ketika saya melihat ada nama Hakim Huang, saya pikir itu adalah surat yang ditulis untuk Anda, jadi saya memberikannya kepada Hakim Huang bersama dengan pengakuannya. Zhao Ping terus berpura-pura tidak tahu, dan bahkan bertanya, apakah ada sesuatu yang rahasia di sana? Tidak, Ma Jiu hanyalah seorang bajingan, rahasia macam apa yang dia miliki? Huang Fengnian menyangkalnya dengan tegas,
itu hanyalah beberapa kata yang saya perintahkan untuk membujuk dia memperbaiki cara jahatnya dan kembali ke jalan yang benar. Itu tidak masalah. Oh, itu dia. Zhao Ping berpura-pura tidak tahu dan menghela nafas. Saya pikir itu mencatat beberapa perbuatan kotor lainnya keluarga Feng, dan saya berencana untuk menuntut mereka lagi. Waduh. Huang Fengnian tiba-tiba berkata, harta keluarga Feng telah habis disita, dan Feng Zhengqiu serta Feng Junren serta putranya juga akan dibunuh dan dikirim menjadi tentara di perbatasan. Apakah Anda tidak puas? Mengapa aku harus puas? Zhao Ping juga meninggikan suaranya lebih tinggi dan menatap Huang Fengnian. Hakim daerah Huang, terakhir kali saya menggugat Feng Junren, Anda mengatakan Anda akan membunuhnya dan mengirimnya ke kem tentara perbatasan. Apa hasilnya? Dia dibebaskan dari penjara pada hari yang sama, dan dia bisa mempekerjakan Ma Jiuxing untuk membunuh saya. Jadi kali ini saya harus memukulnya sendiri sampai mati dengan tongkat agar dia tidak punya kesempatan untuk berdiri lagi. Saya tidak ingin dibunuh untuk kedua kalinya. Tuan Zhao, jangan khawatir, ini tidak akan terjadi lagi. Huang Fengnian berjanji, terakhir kali, karena hanya satu Feng Junren yang ditangkap, Feng Zhengqiu dapat melakukan sesuatu di luar. Selain itu, dia adalah petugas medis dan memiliki status resmi. Saya terpaksa melepaskan Feng Junren di bawah tekanan. Tapi kali ini berbeda. Ayah dan anak itu dipenjara bersama, harta disita sampai habis dan rumah mereka digeledah. Kalaupun mereka ingin keluar, mereka tidak punya uang. Ini yang terbaik. Hakim Huang layak menjadi guru besar hukum, benar-benar adil. Zhao Ping berseru, saya punya satu permintaan lagi. Saya harap kepala daerah akan mengabulkannya. Permintaan apa? Apakah kepala daerah masih ingat apa yang terjadi di desa Qianmen 6 tahun lalu? Maksudmu keluarga Wen? Huang Fengnian dengan cepat meningkatkan kewaspadaannya. Tuan Zhao, urusan keluarga Wen ditangani oleh hakim daerah sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan saya. Hakim Huang, mengapa itu tidak penting? Zhao Ping tersenyum dan berkata, itu adalah kasus yang tidak adil. Jika Anda tidak menyelesaikan keluhan masyarakat, maka Anda akan dianggap tidak melakukan apapun. Hakim Huang, jika saya tidak salah ingat, Anda ingin segera dipindahkan, bukan? Kalau masalah ini menyebar, aku khawatir perjalanan perpindahanmu juga akan penuh pasang surut, bukan? Apa yang kamu inginkan? Huang Fengnian merasakan ancaman itu, dan nadanya menjadi tidak ramah. Zhao Ping, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki sedikit rahasia, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu benar-benar membuatku kesal. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Kabupaten Yunnan. Dengan sopan santun terlebih dahulu dan kemudian penuh ancaman dan beringas, Huang Fengnian bermain sangat baik. Tapi Zhao Ping tidak takut sama sekali. Alasan mengapa dia membawa Ma Jiu ke Kabupaten Yunnan dengan meriah dan berjalan-jalan di kota. Tujuannya untuk menciptakan momentum. Beritahu semua orang bahwa seorang pria bernama Zhao Ping keluar dari Kabupaten Yunnan dan membunuh Ma Jiu. Dia melakukan keadilan bagi masyarakat dan merupakan seorang pahlawan. Huang Fengnian harus berpikir hati-hati jika ingin menyentuhnya. Profil tinggi ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutnya sebagai Gou. Lakukan sesuatu dengan menonjolkan diri lalu jadilah orang yang rendah hati. Dalam hal-hal yang benar, Anda harus menjadi orang terkenal ketika tiba waktunya untuk menjadi orang terkenal, sehingga Anda dapat mengumpulkan kekuatan untuk diri Anda sendiri. Sebagai pribadi, cobalah untuk bersikap serendah mungkin. Jangan pamer kekayaan, cari uang diam-diam saja adalah cara yang benar. Jadi setelah mendengar ancaman Huang Fengnian, Zhao Ping masih memiliki senyuman di wajahnya. Hakim Huang, harap bersabar dan jangan menjadi agresif. Hakim Huang adalah seorang guru yang hebat.
Bagaimana saya bisa mengancam Anda? Saya hanya ingin memberikan prestasi politik kepada Hakim Huang. Keluarga Wen adalah tuan tanah di desa Qianmen. Mereka dijebak oleh Feng Zhengqiu dan meninggal secara tidak adil. Seluruh keluarga dibunuh. Hal ini bahkan mempengaruhi pendapatan pajak desa Qianmen sebesar 0,5%. Jika Hakim Kabupaten Huang dapat membantu keluarga Wen membereskan kesalahan, ini tidak hanya akan menjadi pencapaian besar, tetapi juga akan didukung oleh masyarakat. Dan itu tidak rumit. Feng Zhengqiu memanipulasi dokumen resmi. Kita hanya perlu menyalin dokumen resmi, menyerahkan kasusnya, menilai ulang, dan mengeluarkan pemberitahuan lagi. Itu dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari, jadi mengapa tidak?